Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Nah, kita hari ini akan bicara tentang sosial media marketing. Nah, apa sih pentingnya kita belajar tentang sosial media marketing? Nah, di era sekarang ini, apalagi pada saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir-akhir juga, dengan adanya PPKM yang terus-menerus diperpanjang. Para pelaku usaha khususnya UMKM itu kesulitan bagaimana cara memasarkan produk mereka di tengah keterbatasan situasi. Nah, kalau berjualan secara langsung tidak bisa dilakukan, maka inilah yang menjadi peluang kita masuk. Kita menggunakan sosial media marketing. Jadi kita melakukan marketing lewat sosial media. Oke, gimana caranya ya? Oke, ikuti saja ini. Ayo. Oke, kita akan bicara tentang sosial media marketing. Sesuatu yang sangat menarik ya. Oke, perkenalkan nama saya Indiwan Seto Wahyu ya. Kita bicara sosial media marketing. Nah, ini sedikit tentang saya. Silakan kalau mau buka-buka, mau berkenalan atau mau buka YouTube juga bisa. Saya punya YouTube. Dosen Gaul punya cerita. Ya, kemudian Instagram juga Indiwan Seto Wahyu Official. Ya, oke. Nah, jadi media sosial marketing itu sangat berkaitan dengan brand awareness. Kenapa? Kira-kira. Karena brand itu selalu harus bisa menarik orang. Jadi kalau brandnya tidak muncul, awareness-nya juga akan hilang lama-lama. Jadi media sosial marketing itu sangat penting untuk kita masih ada loh. Kita masih punya brand, kita masih ada nih, masih aktif nih. Nah, makanya sangat perlu untuk melakukan yang namanya sosial media marketing. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sosial media marketing ini? Kenapa? Oh, penting banget ya. Kenapa penting banget ya media sosial media marketing ini? Karena, nah ini, media sosial itu dinilai memiliki kemampuan untuk menggunakan marketing dari mulut ke mulut, word of mouth, online, untuk pemasaran viral dan pemasaran buzz, sehingga dapat membangun brand awareness. Itu yang penting sebenarnya. Ya, jadi kita harus juga tahu. Nah, untuk menciptakan brand awareness yang sangat bisa mengangkat penjualan kita memerlukan sosial media marketing. Nah, sosial media marketing itu apa sebenarnya? Nah, lanjut ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini ya, ada yang namanya, kalau kita mau lihat, itu ada yang namanya tradisional marketing. Ya, tradisional marketing itu menggunakan broadcast, print, radio, outdoor, itu masa lalu. Ya, kemudian dia jadinya ada tradisional marketing, menggunakan mass media, menggunakan push orientation, outbound messaging,
ya, attention gain via orientasi ke belakang lah, menggunakan mass media. Nah, kemudian ada tradigital marketing. Jadi mulai targetnya adalah online media, mass media online. Masih juga pakai push orientation, sama juga dengan supaya adanya keterikatan dengan media, ya. Terus ada personalisasi. Ini contohnya banner, di email, shop, dan macam-macam. Nah, kemudian ini yang menjadi tren berikutnya adalah social media marketing, ya, yang dia lebih cenderung strateginya full, ya, attraction, orientation, terus content attract. Jadi lebih ke arah isinya, ada dialog, ada sharing. Nah, ini merupakan blogs, ya, seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Ya, ini ada tren yang berubah dalam pemasaran kita, ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tipe-tipe media, ya, untuk sekarang kita bicara apa? Ya, kalau social commerce, ya, kalau untuk paid medianya sales promotion, terus kemudian medianya adalah review and rating. Jadi rating itu sangat penting. Bicara social commerce itu kritik dari pembeli itu sangat diperhatikan. Contoh kalau kita membeli di Tokopedia, katakanlah ya, terus kita komplain. Nah, komplain ini itu sangat mereka perhatikan, apalagi Anda kasih bintang 1 misalnya. Wah, ini akan sangat ini ya. Nah, kemudian ada berbagai macam ini ya, misalnya interaksi pada saat kita berjualan, ya. Nah, pada bulan Agustus 2019 ya, itu ada ini ya, ada survei tentang strategi, taktik, ya, bagaimana orang-orang ini ya, apa yang penting sih. Nah, ternyata di sini sosial media marketing itu 59%. Email marketing 40%, website personalisasi 38%. Ini yang membuat sosial media marketing itu penting sekali. Ya. Ya, konten video marketing itu 34%. Ya. Nah, kenapa penting kalau kita lihat Indonesia, kasusnya Indonesia, sosial media di Indonesia ini luar biasa penggunanya. Pada Januari 2021 dari sekitar berapa juta, 200 lebih, ya, ada sekitar 170 juta orang Indonesia yang aktif menggunakan sosial media, dan 99,1%-nya menggunakan mobile atau smartphone. Jadi itu peluang yang sangat luar biasa, karena orang dengan mudahnya melihat informasi menggunakan handphonenya. Dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Nah, lihat kalau dari segi sini orang Indonesia itu paling suka YouTube itu 93,8%, kemudian WhatsApp 87%, kemudian Instagram itu 86%, Facebook 85%, Twitter 63%, terus kemudian TikTok sudah mulai bagus ya, 34%. Ya. Jadi dalam laporan berjudul Digital 2021, dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%. Luar biasa ya.
Jadi sebenarnya di mana posisi sosial media marketing ini adalah irisan di tengah-tengah antara sosial community, social publishing, social entertainment, dan social commerce. Nah, ini kita lihat di sini posisinya ada di tengah. Jadi, social media marketing merupakan sebuah taktik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Nah, dari media sosial sendiri akan terbangun target pasar dari bisnis online dikarenakan adanya komunikasi yang dilakukan dalam mempromosikan produk baik melalui informasi teks, foto, video, dan audio. Ya. Nah, ini kita lihat dari sini, ternyata ya radio membutuhkan 38 tahun untuk mencapai 50 juta pendengar. Ya. Kemudian, tapi ya kurang dari 9 bulan Facebook ya punya usernya itu 100 juta. Kurang dari 9 bulan. Ya. Kalau internet itu butuh 4 tahun untuk mencapai 50 juta. Ya, gila ya. Terus kemudian yang paling top memang di seluruh dunia adalah YouTube. Ya. Terus dan ini penting juga, 94% dari perusahaan di dunia itu menggunakan LinkedIn sebagai alat untuk mencari pekerja baru. Ya. Nah, sebenarnya social media marketing ini tujuannya adalah pertama menciptakan awareness. Setelah itu dengan awareness-nya kemudian menimbulkan keinginan, interest, dan memutuskan, baru kemudian action. Actionnya bisa membeli barang yang kita tawarkan. Ya. Nah, kalau mau lebih rinci, attention itu ketika orang melihat promo Anda di Google, sosial media, dan lain-lain. Kemudian interest itu orang tertarik mengunjungi, dia sebagai visitor mengunjungi website Anda, menghubungi Anda. Terus kemudian di-share. Orang bertanya lebih jauh dan memberikan kontak mereka. Dan actionnya sebagai buyer, orang akhirnya membeli dan menjadi pelanggan Anda. Nah, ini ya, tahapan pertama, attention. Ini tentunya targetnya adalah menemukan profiling relation pasar yang tepat dan banyak yang akan melihat iklan kampanye Anda. Anda tinggal bayar, ini mudah sebenarnya. Kemudian tahapan yang kedua, interest. Target dari tahap ini adalah menghasilkan sebanyak mungkin engagement, reach atau like dari pengunjung terhadap iklan kampanye kita. Bila gagal, tampilan iklan Anda mungkin kurang menarik. Nah, itu dari itu ya, dan sosial media. Inilah keajaiban digital marketing. Kita bisa melihat engagement dari hasil iklan kampanye berbayar di Facebook, kita ada warna biru ya, 2.500 orang yang klik membaca, dan ada warna merah 181 orang yang komentar. Semakin banyak orang yang klik komentar, maka share akan semakin bagus. Anda bisa memanipulasi setiap iklan itu kalau menggunakan iklan berbayar. Nah, yang penting lagi adalah kekuatan pesan. Dalam sosial media, pesan menjadi utama. Ya, mengapa pesan itu penting? Karena dialah ujung tombak kita pada saat memasarkan sosial media. Nah, kita bisa lihat ya di Facebook, gini ya, wah, atau Pinterest, Twitter, LinkedIn, ya ini lihat, berapa sih sebenarnya yang ya kebanyakan menggunakan apa. Nah, kemudian juga lihat video, kita menggunakan video untuk kemampuan kita supaya bisa lebih menarik di sosial media. Nah, kemudian kita perlu juga
menunjukkan juga usaha kita lewat TikTok. Ini penting sekali karena usaha kita akan lebih cepat dikenal orang dan menimbulkan awareness. Setelah itu akhirnya ada interest, desire, kemudian baru membeli. Ya. Nah, ini seperti ini saya lakukan juga. Saya menggunakan TikTok untuk beriklan dan untuk mengajar. Sebelah kanan adalah ketika saya mengajar metode penelitian, saya menggunakan TikTok supaya mahasiswa akan lebih cepat menangkap dan apa istilahnya, brand kita sebagai dosen juga makin tinggi, naik. Ya. Nah, ini kita lihat untuk TikTok sendiri luar biasa ya. Belum ada berapa tahun dia sudah banyak banget. Dan bahkan sekarang apa istilahnya, pendapatannya udah lumayan sangat tinggi ya. Nah, kita juga perlu menunjukkan usaha kita lewat Instagram. Nah, apa senjata utamanya pada saat kita melakukan sosial media? Kita harus menguasai senjata utama. Yang pertama adalah kita harus bisa membuat desain yang menarik. Nah, desain yang menarik ini bisa kita dapatkan di sosial media atau di handphone Anda, di aplikasi Anda menggunakan Canva. Nah, Canva itu free dan sangat mudah dipakai. Nah, cara membuatnya silakan menggunakan Canva. Terus kemudian ini juga pertama login dulu, bisa menggunakan kalau ini adalah TikTok ya. Nah, tadi setelah kita menentukan itu, kita tentukan dulu segmenting, targeting, dan positioning dari produk kita. Segmenting itu siapa yang kita, sasaran kita sebenarnya siapa, dari kelompok mana, targetnya siapa sih, oh anak muda atau apa, kemudian positioning kita, oh soal gaya hidup atau apa gitu ya. Jadi kalau segmentasi pasar itu memilah-milah berdasarkan apa yang kita mau cari. Nah ini contoh, ini orang sebenarnya mau beli rumah tapi kreatif gitu. Ternyata beli rumah dapat istri, wah keren ya. Istri itu ternyata internet, sofa, telepon, refrigerator ya. Nah itu mungkin pengantar dulu rujukannya yang saya untuk ini, silakan dibaca. Oke, nah terima kasih untuk sosial media marketing bagian pertama. Oke, jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe. Oke, supaya bahan-bahan tentang sosial media marketing juga makin banyak. Oke, terima kasih. Selamat berkarya.